Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Darwas 104, channelnya Ustadz Darul. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Bagaimana kabar teman-teman subscriber semuanya ya? Insya Allah kabar teman-teman, kabar anak-anak semuanya insya Allah sehat-sehat semuanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sebelum lanjut pada kesempatan hari ini kita akan belajar yang namanya praktikum membuat diagram. Masih tentang Microsoft Word, tapi pada hari ini kita fokus membuat diagram. Dimana diagram di Microsoft Word ini ketika kita membuat diagram itu lebih mudah, dan fungsi dari diagram yaitu untuk mempermudah memberikan gambaran secara lebih mudah. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Kalau di tempat Ustaz seperti biasa Microsoft Word tahun 2016. Oke gitu tuh. Nah seperti ini. Ini adalah halaman ketika anak-anak sudah membuka Microsoft Word tahun 2016. Nah sebelum kita lanjutkan nih anak-anak, silahkan dipersiapkan alat tulisnya juga, dan anak dibuka dulu Microsoft Word-nya tahun 2016 supaya nanti ketika saya menerangkan sudah langsung bisa dipraktekkan seperti itu ya. Nah ketika anak-anak ingin membuat diagram di Microsoft Word tahun 2016 itu di mana sih letak diagramnya? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar yang namanya membuat diagram atau teorinya. Diagram itu berada di menu Insert, terus di Smart Art. Nah, ini di Insert, terus di menu Smart Art. Nah, setelah itu kita klik dulu nih Smart Art-nya. Nah, ini di sini ada beberapa pilihannya, ada list, ada proses, ada cycle, ada hierarki, ada relationship, ada metric, ada piramid, ada picture, dan offline. Nah, ini adalah beberapa jenis diagram yang disediakan dari Microsoft Word. Oke, Ustadz akan memberikan contoh. Ini contoh yang anak-anak bisa dipraktekkan, anak-anak bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan yang anak-anak inginkan, sesuai dengan kreativitas yang anak-anak ingin kembangkan seperti itu. Ustadz akan mencontohkan di hierarki, menggambar tentang struktur organisasi kelas seperti itu. Jadi anak-anak bisa membuat juga nih struktur organisasi keluarga di rumah seperti itu, dari mulai ayah, terus ibu, terus anak-anaknya, saudara dari anak-anak semuanya itu berapa. Nah, situ bisa dibuat sebagai contoh. Ustadz akan membuatkan struktur organisasi kelas dari ketua, terus wakilnya, terus beberapa divisi atau bagian-bagiannya di kelas tersebut. Sebagai contoh nih, ketua kelas di sini ini Ustadz mengambil contoh ya, misalnya nama Ustadz sendiri Kholis sebagai contoh. Ini anak-anak bisa mengganti dengan nama yang lain seperti itu. Terus di sini di sebelahnya bisa diganti wakil ketua kelas, atau misalnya anak-anak mau menambahkan di atasnya dari ketiga ini bisa di bawahnya dari ketua kelas seperti itu. Terus wakil ketua kelas misalnya Ustadz kasih nama Andi. Terus di sampingnya lagi geser ke sebelahnya, di sini ada divisi atau bagian dari divisi apa aja ya sih dalam struktur organisasi kelas itu, divisi keamanan. Oke, sebagai contoh divisi keamanan deh. Di sini Ustadz mengasih nama Randy. Terus di sebelahnya lagi divisi keagamaan, atau yang mengatur misalnya waktunya sholat, waktunya doa bersama, ketika mau makan, mau belajar, dan lain sebagainya. Nah, itu yang mengatur bagian divisi keagamaan, yang mengatur jadwalnya nih, hari Senin siapa yang memimpin doa, hari Senin siapa yang memimpin sholat, imamnya sholat seperti itu. Nah, setelah itu anak-anak bisa membuat variasi yang lain, misalnya dibuat animasi 3D-nya seperti itu. Nah, setelah selesai seperti ini, nah hasilnya anak-anak bisa membuat yang lain. Nah, setelah itu anak-anak pengen nih misalnya dari tulisannya ini seperti biasa, anak-anak pengen merubah fontnya juga bisa. Di blok dulu, terus anak-anak klik di bagian font yang anak-anak inginkan. Kalau Ustadz sebagai contoh, Ustadz ambil Arial Black, terus font, ukuran fontnya, terus warnanya, dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak bisa merubah sesuai dengan kemauan dan kreativitas yang anak-anak inginkan seperti itu. Ustadz tidak membatasin anak-anak harus seperti ini, cuman Ustadz memberi contoh seperti ini, dan anak-anak bisa mengembangkan
kreativitas yang anak-anak inginkan, yang anak-anak miliki. Jadi Ustadz tidak membatasi kreativitas dari anak-anak seperti itu. Setelah itu baru kita save. Sebagai contoh nih, Ustadz nyimpan di data D, terus anak-anak bisa menyimpan dengan yang nama yang lain. Misalnya di sini nama Ustadz terus diagram seperti itu. Setelah itu anak-anak simpan. Nah, seperti ini nih, seperti ini hasilnya anak-anak. Diagram di Microsoft Word. Intinya diagram yaitu memberikan informasi dan mudah dipahami, menggambarkan suatu informasi dan mudah dipahami. Itu adalah di diagram seperti itu ya anak-anak. Nah, seperti ini hasil diagram yang sudah kita praktekkan hari ini. Oke, mungkin untuk pembelajaran praktikum TIK membuat diagram di Microsoft Word pada kesempatan hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Anak-anak bisa mempraktekkan sendiri di rumah seperti apa. Terus anak-anak bisa mengembangkan kreativitas yang anak-anak inginkan. Dan Ustadz minta maaf apabila ada salah kata dalam proses pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap semangat. Dari Ustadz akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat ya.